Selamat pagi pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menetapkan pejabat Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan rasuah atau korupsi proyek pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta pada proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA. Kasus ini semakin menambah daftar panjang oknum pejabat BPK yang tersangkut kasus korupsi. Ironisnya tersangka personel BPK ini diduga berupaya memanipulasi hasil audit terkait proyek DJKA dengan mengurangi bahkan menghilangkan temuan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Senin 18 November 2024 dengan tema penggembosan anti rasuah bersama saya Leonard Samosir, dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021-583-99-100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat-sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Ikut menggembosi pemberantasan korupsi atau masih tetap mau memberantas korupsi? Harus dong. Harus memberantas ya? korupsi dong. Karena beberapa teman yang melawan korupsi sudah mulai lelah katanya. Betul. Ya sudahlah, kita embrace saja, sudahlah kita ranggul saja. Sebelum kita bahas itu, Mas Jaka dan pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama, ini adalah headline Media Indonesia, Anda bisa lihat di harian Anda. Judol, maksudnya adalah judi online, kooptasi debat kandidat. Ini konyol sekali ya, saya baca beritanya nih Mas Jaka. Masa kemudian tidak bisa sih lembaga pemerintah, soal ini KPU lah ya, itu mensterilkan live streamingnya dari promosi judi online. Ini gimana nih Mas Jaka? Iya, itu kan biasanya kan promosi judul ini kan yang di live chat itu ya. Ketika ada live streaming, ada live chat, dan itu mereka mempromosikan judul, dan tidak hanya di debat. Sebenarnya setiap ada live streaming, apalagi kalau live streamingnya olahraga, itu promosi judul itu gila-gilaan. Langsung masuk saja ya. Langsung masuk saja, dan komentar. Dan yang unik ini sampai masuk ke debat kandidat pilkada Jawa Barat. Ini yang menurut kita sudah betul-betul keterlaluan, bahwa ya mereka seperti tidak ada takutnya sama sekali untuk beroperasi mempromosikan judul. Dan ini KPU Jawa Barat ada rencana untuk mewacanakan meniadakan live streaming debat, karena live streaming yang ditiadakan live streamingnya? Iya. Mestinya kan yang ditiadakan komennya saja. Yang saya tahu Mas Jaka, kita live streaming YouTube itu bisa buka kolom komentar, bisa kita tutup kolom komentar tanpa kemudian kita harus menghentikan live streamingnya. Betul, ini kan baru ada wacana ya, belum ada kepastian. Kan debat terakhir itu masih tanggal 23 November nanti. Tetapi kalau debat pertama dan debat kedua itu kan kooptasi judul itu kan cukup masif di live streaming ini. Itu nggak bisa ditangkap ya? Saya berpikir yang berani komen itu kan berarti bisa dilacak gitu. Betul, itu menurut ahli teknologi itu sebenarnya sangat mudah. Karena kan untuk live chat itu kan dia harus ada nomor teleponnya. Betul. Ya, ada data-datanya. Ada IP-nya, IP-nya, dan itu bisa mudah dilacak dan ditangkap sebenarnya. Iya dong. Sebenarnya itu kesempatan bagi para penegak hukum untuk menangkap mereka. Karena berani menunjukkan diri nih. Bahkan kalau perlu live streamingnya tetap ada, live chatnya tetap ada, ya habis itu kalau dia masih promosi langsung tangkap saja. Sambil ditangkapin. Iya. Jadi apapun yang pasti bahwa judul itu udah merambah kemana-mana. Kalau perkembangan terbaru ini ada juga pegawai pos ditangkap karena diduga menggelapkan dana PLT untuk bermain judi online. Ada juga perkembangan untuk kasus judi online di Komdigi yang para pelindung itu sudah ada 22 orang yang dijadikan tersangka. Tapi saya pikir publik juga masih menunggu siapa orang besar di balik itu. Pentolannya siapa nih ya? Pentolannya siapa? Apakah Pak Menteri Kominfo dulu, Pak Budi Ari akan jadi terperiksa atau nanti jadi tersangka? Ya itu yang kita tunggu dari penegak hukum. Ya, kita harap memang benar-benar sih. Belum lagi kasus yang di Surabaya itu, yang gara-gara disuruh dia menyuruh seorang anak SMA untuk menggonggong, minta maaf dan menggonggong. Dan ternyata setelah ditelusuri, orang ini ternyata diduga disebut adalah penghubung antara pelaku judi online sama oknum penegak hukum. Ya, ini harusnya ditelusuri sampai detail itu, seperti itu kan. Baik, kita harap Kominfo, sekarang Komdigi ya, itu berada di paling depan juga untuk membersihkan termasuk chat live streaming pada saat debat kandidat.
jangan jadi menyerah dong. Jangan kemudian malah jadi ganti baju, jadi sesama penjahat begitu, jangan ya. Baik, kita ikuti nanti perkembangannya seperti apa. Kita ke berita selanjutnya, pemirsa, di halaman 2, halaman dalam harian Anda. Ini terkait dengan lawatan Presiden Prabowo Subianto. Berlanjut ke KTT G20, Presiden Prabowo perkuat posisi tawar Republik Indonesia. Maksudnya memperkuat posisi tawar RI ini bagaimana, Mas Jaka? Ya, ini kan laporan dari wartawan kita ya, wartawan Indonesia langsung dari mana? Brazil. Oh, ikut ya? Iya, ikut, kita diajak. Dan ini menunjukkan bahwa Presiden kita ini kan dalam beberapa hari, hampir 2 pekan lah ya, itu kan melawat ke luar negeri, pertama ke beberapa negara, kemudian ke KTT APEC, dan terakhir nanti akan ke G20. Jadi ini kesempatan bagi kita, bagi Presiden Prabowo untuk menunjukkan posisi kita itu ada di mana. Kalau di KTT G20 ini kan temanya terkait dengan kemiskinan, ketimpangan, dan keberlanjutan lingkungan. Jadi dalam posisi ini ya kita harus menunjukkan bahwa kita betul-betul serius untuk mengatasi kemiskinan, ketimpangan, dan keberlanjutan lingkungan. Kalau di KTT APEC saya pikir juga masih ada kaitannya. Yang penting itu andil. Itu yang selalu disuarakan oleh Pak Prabowo mewakili bangsa kita. Semuanya harus berdasarkan keadilan di antara semua negara. Tidak boleh ada negara yang mendominasi negara lain, tidak boleh ada negara yang merasa di atas negara lain, dan itu yang akan terus disuarakan oleh negara kita lewat Pak Prabowo. Kita harap dari lawatan ini, Mas Jaka, kesekian negara dan juga forum multilateral ya, APEC dan G20, ada follow up-nya ya. Betul. Ini tugas menteri-menteri untuk kemudian mengkonkretkan hasil lawatan ini untuk benefit, keuntungan bagi Indonesia. Begitu, dan ya, Mas? Yang tidak kalah penting, mudah-mudahan dari serangkaian lawatan ini ada hasil konkret, bisa mendatangkan investasi yang betul-betul konkret, tidak hanya sekedar komitmen, tapi betul-betul realisasi. Oke. Kita dukung apa yang dilakukan oleh lawatan Presiden Prabowo Subianto supaya kemudian membawa benefit bagi Indonesia. Kita ke berita selanjutnya, pemirsa, masih dari halaman 2. Ini terkait dengan debat ketiga Pilgub Jakarta semalam ya, Mas Jaka ya. Judul beritanya nih lucu nih, rezeki Tuhan, hapus kumuh, dan dialog. Ini maksud beritanya apa ini, Mas Jaka? Ya, ini kita menyarikan dari debat tadi malam ya. Kalau rezeki Tuhan itu kan apa yang dikatakan oleh salah satu kandidat, Pak Dharma. Dia menyoroti soal banjir, dia meminta agar banjir itu jangan dianggap sebagai musibah, tetapi rezeki. Dia menawarkan banjir rezeki? Ya, solusi kantong pipi monyet katanya. Sebentar, kalau airnya sih rezeki, tapi banjir emang rezeki tuh? Ya, itu versinya Pak Dharma. Pak Dharma kan. Jadi pipi kantong monyet yang ada cekungan, ada menampung makanan itu, jadi banjir itu ditampung untuk dijadikan air minum. Jadi nanti katanya warga Jakarta tidak perlu membeli air galon. Kantong pipi monyet ya. Nggak apa-apa, itu kan tawaran dari salah satu kandidat kan. Itu gimmick ya, marketing. Apakah itu realistis atau rasional atau hanya sekedar itu, ya silakan warga yang menilai kan. Kemudian juga ada hapus kumuh. Ini kalau Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono ini dia akan memindahkan warga yang di kampung kumuh ke tempat layak, kemudian kampung-kampung kumuh itu dijadikan ruang terbuka hijau atau taman-taman. Itu kan dulu pernah tuh ya, zaman Pak Ahok itu. Ya, lain lagi dengan Pak Pramono. Kalau Pak Pramono dan Bang Dul itu dia bilang kampung kumuh yang dihilangkan kumuhnya, tapi kampungnya tetap. Jadi artinya tetap ada di situ, tetapi kekumuhannya dibenahin agar tidak kumuh. Diberdayakan. Jadi ini tawaran-tawaran yang diberikan oleh para kandidat, dan ya tinggal warga Jakarta untuk memilih siapa yang kira-kira paling dipercaya, paling tidak mengada-ada, dan semuanya akan ditentukan dalam pemilihan suara nanti kan. Dan masih ada nanti kampanye akbar tanggal 23 November ya, disitulah. Kesempatan warga untuk menimbang-nimbang dan memastikan pilihannya. Di dalam berita ini agak iseng sedikit ya, Mas Jaka ya. Di dalam berita masih ditulis Pilgub DKI Jakarta. Memang masih DKI ya? Ya, kan belum jelas juga. Jadi nanti gubernur terpilihnya adalah Gubernur DKI Jakarta atau Gubernur DK Jakarta?
Ya, Nggak jelas juga? kalau undang-undangnya kan jelas sudah ada DKJ. Ya. Tetapi secara de facto ibu kota masih di Jakarta. Ya memang agak-agak masa transisi ya? Masa transisi lah. Mungkin nanti Gubernur DKI Jakarta garis miring DK Jakarta begitu ya? Mungkin setelah 5 tahun lagi ketika EKN betul-betul menjadi pusat pemerintahan seperti dijanjikan oleh Pak Prabowo kan? Baik. Kita harap nanti warga Jakarta bisa memilih benar-benar dengan objektif ya. Ya. Bukan dengan yang diduga ada bungkusan-bungkusan yang ada wajah-wajahnya. Itu sudah mulai beredar katanya Mas Jaka. Betul, tapi kan ada perkembangan yang positif juga. Katanya bansos tidak boleh dicairkan selama pilkada. Dilakukan nggak? Ya harus. Oh, dilakukan harus. ya? Kalau itu tidak dicairkan? Kalau itu dicairkan berarti ada pelanggaran. Kan bukan bansos. Yang saya bilang itu tadi karung beras ada wajahnya, ada karung gula ada wajahnya. Dan gitu itu loh. Pelanggaran juga. Oh, bukan ya. Oke, kita harapkan pilihlah pemimpin terbaik untuk Anda warga Jakarta. Kita ke editorial pemirsa dan Mas Jaka pada pagi ini diberi judul atau pada hari ini diberi judul Penggembosan Anti Rasuah. Saya hanya berpikir begini, Mas Jaka. Yang bisa digembosin itu kan ban yang masih berisi penuh. Kalau kita ibaratkan itu ban. Memangnya sekarang anti korupsi di Indonesia masih seperti ban yang anginnya penuh. Bukannya memang bannya sudah kempes sama sekali, tidak bisa lagi digembosin. Maksud editorial apa Mas Jaka? Yang sebenarnya ban sudah kempes karena airnya sudah banyak keluar. Itu pun masih digembosi oleh para penggembos kan, termasuk di BPK. Oke. Di BPK kan KPK menetapkan salah satu pejabat BPK. Kita belum tahu itu siapa, tapi ini kan follow up dari penyidikan kasus dugaan korupsi di pengadaan dan pemeliharaan rel kereta api di Kementerian Perhubungan. Sebelumnya sudah ada beberapa pegawai, ada 7 auditor yang diseret ke meja itu dalam kasus yang sama. Auditornya BPK ya? Ya, yang sekarang ini pejabat. Kita tidak tahu apakah itu kepala perwakilan atau anggota, pimpinan, tersangka dan kita tunggu. Tetapi apapun ini menunjukkan bahwa BPK yang sebenarnya menjadi lembaga dalam tanda kutip pengawas karena dia memeriksa keuangan, tapi justru oknum-oknumnya terlibat langsung atau dalam pusaran penyimpangan keuangan itu. Pagar makan tanaman. Pagar makanan tanaman kalau kita tegaskan di editorial ini. Dan ini bukan kali pertama. Sebelum-sebelumnya itu sudah terjadi juga. Bahkan kalau kita lihat itu ada puluhan baik itu auditor maupun pimpinan yang terjerat kasus korupsi di BPK. Mereka yang seharusnya mengamankan uang negara tetapi malah ikut menggarong uang negara. Itu dia. Inilah yang betul-betul memprihatinkan dan ini menunjukkan bahwa korupsi, betul kata Pak Prabowo kemarin, ya sudah menjadi kanker. Dan kanker sekali lagi harus ditindak secara luar biasa. Tidak boleh dengan pengobatan yang biasa-biasa saja. Masalahnya kan pengobatan luar biasa itu kalau secara legal formal yang sudah ada undang-undangnya adalah hukuman mati. Harusnya Mas Jaka, ini kalau saya berpikir kan itu ada undang-undangnya, tinggal diterapkan, tinggal dituntutkan, lalu dieksekusi. Ketimbang misalnya berharap kepada jadinya undang-undang perampasan aset, yang itu kelihatannya akan amat sangat sulit. Kenapa itu tidak juga kita lakukan? Apakah itu orang lebih mementingkan hak asasi manusia koruptor yang sudah jelas-jelas terbukti menggarong uang rakyat, daripada kemudian membiarkan negara ini boncos seboncos-boncosnya? Kita akan bahas itu Mas Jaka dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Senin 18 November 2024, penggembosan anti rasuah. Penggembosan anti rasuah. Lagi-lagi, personel Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK tersangkut kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kemarin menyebut telah menetapkan pejabat BPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan rasuah dalam proyek pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta pada proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA, Kementerian Perhubungan. Tersangka dari BPK, menurut juru bicara KPK Tessa Mahardika, berupaya memanipulasi hasil audit terkait proyek DJKA dengan mengurangi atau bahkan menghilangkan temuan.
Sebelumnya pada 2023, 7 auditor BPK telah diseret ke meja hijau dalam kasus yang sama. Praktek manipulasi hasil audit boleh dibilang modus yang biasa dilakukan pelaku rasuah dari BPK. Itu menjadi sebuah ironi. BPK sebagai lembaga yang berhak menghitung dan menetapkan kerugian keuangan negara akibat tindak korupsi nyatanya juga termasuk langganan penyumbang aktor rasuah. Sudah puluhan personel BPK, mulai dari para auditor sampai pimpinan BPK yang terjerat kasus korupsi sepanjang 2009 sampai 2024 atau 15 tahun belakangan. Tahun ini pun, anggota 3 BPK Aksanul Kossasi dinyatakan terbukti melakukan rasuah dalam kasus korupsi proyek pengadaan menara BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo. Vonis terhadap Aksanul menuai kritik tajam. Aksanul dinyatakan bersalah menerima suap senilai 40 miliar rupiah tetapi hanya diganjar 2,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan itu kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta lewat proses banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Hakim dalam pertimbangannya menyebut pengembalian uang 40 miliar rupiah sepenuhnya oleh Aksanul kepada negara menjadi hal yang meringankan. Padahal pengembalian uang itu dilakukan setelah kasus bergulir di Kejagung dan sudah melewati tenggat 30 hari masa pelaporan gratifikasi. Tahun ini pula, pada sidang kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, Mei lalu, saksi mengungkapkan ada permintaan uang suap sebesar 12 miliar rupiah oleh auditor BPK. Uang tersebut agar Kementan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP untuk audit laporan keuangannya. Sayangnya sampai sekarang belum ada penetapan tersangka terhadap auditor BPK dalam kasus itu. Upaya pemberantasan korupsi jelas-jelas digembosi dari hulu ke hilir. BPK yang mestinya mengawasi dan memastikan pelaksanaan proyek sesuai dengan ketentuan malah mengutak-atik hasil audit agar tidak selaras menjadi selaras. Ulah para koruptor di BPK membuat deteksi dini korupsi lewat audit laporan keuangan sangat lemah. Selanjutnya, dalam penindakan, vonis-vonis ringan seperti yang didapat Aksanul gagal memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi. Maka, pantas saja orang tidak takut melakukan korupsi. Kalau tidak terpergok, mereka bisa hidup bergelimang harta. Sebaliknya, kalau terpergok pun nggak masalah, hukumannya ringan. Publik lantas teringat pada kasus suap terhadap 3 hakim pengadilan negeri atau PN Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tanur terdakwa kasus pembunuhan dan penganiayaan. Perkara suap itu melebar ke dugaan masih kuatnya permainan mafia dalam peradilan di tanah air dengan tertangkapnya mantan pejabat Mahkamah Agung atau MA Zarof Rikar. Ia terungkap sudah 10 tahun menjadi maklar kasus di MA. Tidak tertutup kemungkinan vonis-vonis ringan terhadap kasus-kasus korupsi juga mewarnai suap terhadap para hakim. Bukan hanya itu, dalam proses hukum mulai dari berstatus tersangka, pelaku korupsi juga mendapat keringanan. Kasus pungutan liar atau pungli di rumah tahanan KPK yang melibatkan puluhan pegawai KPK menunjukkan pelaku korupsi masih bisa hidup nyaman meski di balik jeruji besi. Walau ada pengungkapan kasus, belum ada kepastian bahwa penggembosan upaya pemberantasan korupsi sudah terhenti. KPK sendiri lewat Wakil Ketua Alexander Marwata menyebut, sekarang itu orang tidak takut lagi korupsi. Kita bisa berasumsi masih banyak pelaku korupsi di pemerintahan hingga peradilan yang belum terungkap bahkan terlindungi. Agaknya tidak mudah bagi Presiden Prabowo Subianto mewujudkan pernyataan tegasnya untuk tidak menoleransi korupsi. Kita perlu mengingatkan, bersih-bersih dari akar korupsi hanya akan efektif lewat pimpinan yang bersih dan tidak tebang pilih. Jangan biarkan pagar terus-terusan makan tanaman. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang kita akan bertanya dulu Mas Jaka sebelum kita lanjutkan diskusi kita. Kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Tibiko Sabar. Kelihatannya masih belum terhubung, kita dialog dulu Mas Jaka. Ya. Kalau kita melihat yang terjadi terakhir,
kembali ya ke pernyataan saya tadi sebelum jeda, Mas Jaka. Orang kelihatannya memang tidak takut lagi korupsi. Ya. Bahkan di lembaga yang harusnya menjadi pengawas, pemeriksa seperti BPK, itu santai-santai saja. Jangan-jangan mereka sudah berhitung, saya korupsi sekian puluh M, lalu nanti saya dipenjara dapat sekian bulan atau tahun mungkin, dan saya masih punya uang itu, ya sudah, saya tahankan saja begitu. Itu kan artinya kan mereka tidak takut lagi. Memang hukuman-hukuman ini tidak menjerahkan. Kenapa sih kita tidak cobakan saja, Mas, hukuman mati begitu loh? Bagaimana, Mas Jaka? Iya, itu kan sebenarnya banyak juga kan kalau kita lihat dari komentar-komentar di media sosial. Itu banyak sekali yang menginginkan ada hukuman mati. Ya keinginan itu menurut saya wajar-wajar saja karena memang penindakan hukum di negara kita khususnya untuk kasus-kasus korupsi emang jauh dari optimal, sangat rendah. Kalau kita lihat dari data-data yang dilansir ICW misalnya, itu untuk rata-rata vonis, rata-rata tuntutan itu masih sangat rendah terhadap kasus-kasus korupsi. Jadi kalau ada kemudian yang meminta ada hukuman mati itu diterapkan, itu menurut saya sesuatu hal yang lumrah. Dan kita ingat sekali lagi, beberapa kali kita juga katakan di forum ini, kita secara hukum positif juga masih menganut adanya hukuman mati. Masih kan? Bisa kan? Iya, meskipun itu sekali lagi ada beberapa syarat yang memang berat. Jadi ini sebenarnya harusnya menjadi pemicu bagi negara untuk betul-betul mengubah sistem penindakan terhadap korupsi. Jangan seperti sekarang. Karena kalau seperti sekarang tadi Bung Leo katakan, ya tidak ada rasa takut kok bagi para calon-calon koruptor. Mereka betul-betul menerapkan sistem prinsip ekonomi. Betul. Untung ruginya seperti apa kalau dirasa masih menguntungkan, ya mereka akan lakukan. Meskipun resikonya di penjara ya. Meskipun resikonya di penjara, meskipun resikonya namanya rusak, kita sekali lagi hukuman penjara paling berapa? Belum nanti diskon-diskon hukuman. Belum nanti perlakuan di penjara khusus yang bisa dibeli secara khusus. Belum nanti meskipun namanya sementara rusak, tetapi kan rakyat kita juga mudah lupa. Buktinya cukup banyak kan mantan-mantan koruptor yang masih dipilih menjadi kepala daerah. Sampai jadi anggota DPR juga masih ada. menjadi anggota DPR. Sudah masuk lagi. Jadi kalau model pemberantasan korupsi masih seperti sekarang, kok saya agak pesimistis ya akan negara kita tuh akan benar-benar bersih dari korupsi, termasuk di BPK sekarang. Kan logikanya begini, BPK itu ada itu untuk mencegah adanya korupsi. Jadi harus diperiksa penggunaan uang negara itu seperti apa, harus akuntabel, harus betul-betul sesuai dengan peruntukan, tidak boleh diselewengkan persen pun. Tetapi kalau kemudian hasil audit itu bisa dimainkan dengan imbalan uang, ya sama saja. BPK itu, para oknum-oknum BPK itu melegalkan korupsi, membiarkan korupsi, dan sangat ironis ketika kewenangan yang begitu besar untuk melakukan pemeriksaan justru diperdagangkan, dijual belikan dengan harapan mereka mendapatkan uang yang tidak sedikit juga. Kalau kita lihat faktanya sekarang kan, Mas Jaka, dulu kita amat sangat, minimal saya lah ya, tapi saya rasa juga masyarakat banyak yang merasakan hal yang sama. Kita amat sangat percaya, amat sangat mengandalkan KPK. Karena saya ingat betul Pak Eri Riana Harja Pamekas ya, saya pernah wawancara sekian puluh tahun yang lalu, Pak Eri itu mengatakan KPK ini harus dibantu oleh semuanya, Mas Leo, supaya kemudian yang Mas Leo tadi katakan, waktu itu saya mengatakan KPK adalah anak macan yang giginya masih kecil-kecil, menjadi kuat, menjadi besar, dan menjadi tajam. Itu pernah terjadi. Tapi kan faktanya sekarang, bahkan ketua KPK-nya saja pun statusnya kan tidak jelas sampai sekarang. Diduga korupsi, diduga gratifikasi. Lalu apakah kita memang masih bisa berharap, Mas Jaka, bahwa bangsa ini memang masih benar-benar mau memberantas korupsi, atau jangan-jangan itu hanya di mulut saja, hanya bicara saja? Iya, katanya kan kita tidak boleh kehilangan harapan ya. Itu kan kata-kata bijak. Tetapi kalau negara itu masih bersikap seperti ini, kalau political will-nya dalam memberantas korupsi masih sekarang, kok sepertinya harapan itu bisa dikatakan tipis. Dan tadi kalau KPK misalnya, ya kita apresiasi lah akhirnya dia bisa menetapkan pejabat BPK sebagai tersangka. Tetapi kan itu masih jauh dari yang
yang semestinya mereka lakukan sebagai lembaga yang khusus untuk memberantas korupsi, tetapi apa yang dilakukan sekarang kan ya tidak baik-baik amat kan. Betul. Apalagi kalau dibandingkan dengan institusi hukum lainnya yang dulu dianggap tidak maksimal. Dulu dianggap tumpul dalam memberantas korupsi, makanya dibentuk KPK. Tapi sekarang kan kecenderungannya terbalik nih. Hasil-hasil survei itu menunjukkan justru KPK itu berada di paling bawah di antara para penegak hukum untuk kredibilitas publiknya. Malah merosot ya? Malah merosot tajam. Di bawah polisi, Kejagung juga gitu? Betul, di bawah Kejagung, di bawah polisi, bahkan di bawah MK yang sempat belur karena kasus Paman itu kan. Jadi ini semestinya ya, tapi kita juga berkali-kali menganggap ini sebagai momentum. Ya mudah-mudahan mereka memanfaatkan setiap momentum itu untuk memperbaiki diri, termasuk di BPK ini kan. Semestinya ini menjadi pelajaran berharga bagi para pegawai BPK, auditor BPK, pimpinan BPK bahwa apa yang mereka lakukan itu ya merugikan negara, merugikan rakyat, dan konsekuensinya akan berurusan dengan hukum. Cuman persoalannya adalah apakah sudah ada efek jerah, apakah sudah ada sistem untuk paling tidak meminimalisasi praktek-praktek korupsi di BPK, itu yang jadi pertanyaan besar kita kan. Ya kalau kita katakan, tegas kita katakan ya belum. Karena ada beberapa hal yang saling terkait kenapa korupsi di BPK itu masih terjadi. Pertama misalnya karena memang proses seleksinya juga dipertanyakan. Kemudian status BPK sendiri juga masih dipersoalkan. Dia dianggap sebagai lembaga yang super body. Semuanya bisa mereka lakukan. Mereka adalah regulator dan eksekutor. Mereka tidak punya badan pengawas khusus. Jadi bisa sewenang-wenang, bisa diselewengkan secara leluasa oleh mereka-mereka yang punya niat jahat. Dan ujungnya adalah penindakan hukumnya terhadap mereka yang melakukan korupsi juga masih sangat lemah. Kalau kita lihat terakhir, coba vonis untuk seorang pimpinan BPK, Aksanul Kossasi, dia korupsi 40 miliar, divonisnya 2,5 tahun. Ya kalau kita bayangkan secara logika publik kok jauh ya, tidak masuk akal gitu. Jangan-jangan memang ada yang merasa bahwa memang korupsi ini bagian dari budaya bangsa yang harus dilestarikan. Tapi apakah begitu? Kita akan coba bertanya Mas Jaka, dan pemirsa kita sekarang akan mencoba menghubungi peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM, Zainur Rohman. Mas Zainur, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leonard. Ya Mas Zainur, setiap ketemu Mas Zainur kan kita bicaranya korupsi ya, dan hampir selalu ada korupsi baru. Di sini konteksnya adalah penetapan tersangka oleh KPK kepada oknum pejabat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, tapi juga ada tersangka dari BPK. Pertanyaannya Mas Zainur, Anda masih terheran-heran atau menjadi sesuatu yang biasa sih kalau ada penangkapan pejabat yang korup seperti ini Mas Zainur? Ya tentu tetap sedih ya Bang Leonard ya. Kenapa? Karena seperti tidak ada habisnya nih. Apalagi kalau tadi disebut institusi BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Ini kan institusi dalam tanda kutip pengawas yang melakukan tugas pemeriksaan terhadap keuangan negara. Tetapi justru banyak sekali kasus-kasus korupsi itu yang melibatkan auditor BPK, bahkan sampai level kepada anggota, seperti di kasus BTS, di kasus dulu di Bogor, kemudian di Papua, di Sumatera gitu ya. Ini juga kemungkinan akan juga terkait dengan DPKA, akan terkait juga dengan kasus-kasus lain. Artinya ini ternyata yang mengalami kerusakan tidak hanya KPK, yang mengalami kerusakan tidak hanya kementerian-kementerian yang di mana terjadi korupsi, tetapi justru juga lembaga pemeriksa keuangannya gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini sudah menyeluruh nih, eksekutif, legislatif, yudikatif. Paripurna ya. Sebenarnya kalau dari sisi konsep, itu BPK itu sebenarnya kepanjangan tangan dari legislatif untuk melakukan fungsi controlling di bidang keuangan. Artinya ini menjadi pertanyaan, korupsi berturut-turut di BPK ini apakah ada tindakan nyata yang terprogram untuk memperbaiki diri? Saya lihat sampai sekarang belum ada Bang Leonard, dan ini cukup meresahkan.
Mas Zainur, ini kalau editorial kan melihat ada berbagai kasus korupsi di berbagai institusi ya. Kita terakhir terkaget-kaget juga dengan mantan pejabat MA, Zaro Frikar yang punya uang hampir 1 triliun. Kita juga melihat ada beberapa kasus korupsi di tempat lain. Saya merasa Mas Zainur ketika KPK sebagai Kopassusnya, Komando Pasukan Khusus Pemberantasan Korupsi itu sudah kena hantam begitu rupa, saya sangat tidak yakin dengan institusi lain. Pertanyaan saya adalah Mas Zainur, kalau kita sudah tidak sanggup lagi melawan korupsi, bagaimana kalau korupsi ini kita nyatakan sebagai budaya saja, lalu kita tidak usah lagi usahakan menghukum, apalagi menghukum maksimal, supaya kemudian bangsa ini berjalan lebih damai begitu Mas Zainur. Bagaimana Mas? Halo? Halo, Bang Leonard. Ya, bagaimana Mas Zainur? Kalau kita kemudian akhirnya harus menerima sajalah korupsi ini bagian dari budaya. Budaya kan katanya harus dilestarikan ya sebagai bangsa yang besar. Bagaimana Mas Zainur? Iya, memang sebagian orang sudah seperti hampir putus asa begitu ya kalau kita membahas tentang korupsi. Tapi tentu ya tidak boleh kita benar-benar berputus asa begitu ya. Kita masih tetap harus punya harapan bahwa pemberantasan korupsi itu akan dilakukan. Nah pertanyaannya kan gini Bang Leonard, dalam kondisi yang sudah sangat akut seperti sekarang, siapa yang harus melakukan pemberantasan korupsi? Ya menurut saya Panglima Pemberantasan Korupsi itu harusnya adalah Presiden. Yeah. Ya, kenapa Presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan dengan power yang sangat besar, sangat luas, termasuk di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, Presiden memegang 50% kewenangan membentuk undang-undang bersama dengan DPR. Artinya kembali kepada komitmen anti korupsi Presiden. Ya, oleh karena itu kita masih menunggu-nunggu nih 100 hari ini apa yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi. Sudah kita bahas berkali-kali Bang Leonard. Betul. Ada nggak 100 hari ini akan mengembalikan independensi KPK? Dengan cara apa merevisi kembali undang-undang KPK? Ada nggak membuat instrumen yang efektif untuk pemberantasan korupsi, yaitu pengesahan RUU perampasan aset dan RUU pembatasan transaksi uang kartal? Ada nggak agenda reformasi institusi dan aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan gitu ya? Tentu juga sampai kepada membantu Mahkamah Agung, lembaga yudikatif yang juga sedang kronis juga di dalamnya. Nah, ini sekali lagi agenda pemberantasan korupsi harus dipimpin oleh Panglima. Panglimanya adalah Presiden. Ya, 10 tahun terakhir Presiden Jokowi kita vonis gagal karena indeks persepsi korupsi itu 10 tahun mandek. 2014 itu 34, 2023 tetap 34. Nah, kita berharap Presiden Prabowo tidak mengulangi kesalahan Presiden Jokowi. Kesalahan Presiden Jokowi menurut saya yang pertama adalah kesalahan Presiden Jokowi adalah menggergaji KPK. Itu kesalahan pertama, sehingga KPK-nya tidak independen, KPK-nya tidak lagi ditakuti, tidak lagi dianggap oleh para penyelenggara negara gitu, tidak bertaji lagi. Oleh karena itu Presiden Prabowo saya harap memperbaiki situasi dengan cara mengembalikan independensi KPK. Biarkan KPK seperti bambu gila dalam tanda kutip, dia akan menggebuk pejabat siapapun dari kelompok apapun yang korupsi. Jangan seperti sekarang, semuanya dipilih-pilih gitu ya. Nah itu yang kita harapkan dari Presiden Prabowo, Bang Leonard. Baik, kita harus optimis akhirnya Mas Zainur bahwa ketika Presiden Prabowo di mana-mana selalu mengatakan anti korupsi, itu akan segera diikuti tindakan nyata untuk memberantas korupsi. Mas Zainur Rohman, peneliti Pukat UGM, terima kasih sudah mencerahkan kami. Selamat pagi. Selamat pagi. Kembali ketika Mas Jaka, Presiden Prabowo dalam, saya tidak tahu ya, mungkin sudah 10 kali ya mengatakannya di kesempatan-kesempatan terakhir ini untuk memberantas korupsi, kita menunggu tindakan nyatanya. Ada beberapa teman yang bilang, itu hanya omong-omong, tapi saya bilang belum, ini sedang dipersiapkan. Saya menyimpan optimisme itu loh. Bagaimana Mas Jaka? Ya kita tunggulah, mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi, meskipun menurut saya sudah semestinya bisa lebih cepat bahwa Pak Prabowo itu tidak hanya sekedar retorika, tetapi harus ada tindakan yang nyata bagaimana memberantas korupsi di negara kita. Ya kita berkali-kali bilang juga, seandainya itu Pak Prabowo itu begitu dilantik dia langsung membuat perpu undang-undang KPK, mengembalikan KPK seperti sebelum ada revisi 2000 sebagai lembaga independen. Kemudian juga dia akan memelopori segera disahkannya undang-undang
perampasan aset tindak pidana dan uang kartal. Saya pikir itu akan membangkitkan harapan publik, akan meletupkan kembali keyakinan publik bahwa pemberantasan korupsi itu akan kembali ke jalur yang benar. Kalau selama ini ya harus kita katakan pemberantasan korupsi masih di jalurnya bukan di jalur yang lurus, masih bengkak-bengkok, masih berkelok-kelok yang tidak memberikan hasil yang seperti yang kita harapkan. Ya mudah-mudahan Pak Prabowo setelah nanti kembali dari lawatan ke luar negeri memberikan pidato khusus, dia akan memberantas korupsi secara serius, bahkan kalau bisa dia akan menyatakan pemberantasan korupsi semuanya langsung di bawah saya. Kalau kan ada beberapa kementerian yang dikatakan langsung di bawah dia, kan tidak lagi di bawah Kemenko kan. Betul. Kalau itu yang dilakukan, saya pikir harapan publik akan kembali terjadi. Lagi ya. Kita harus jeda dahulu, Mas Jaka dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang waktunya kita, Mas Jaka, untuk mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Pada saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat. Ada Ibu Indra. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samus dan Bung Jaka Budi Santosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Indra, masih percaya bahwa korupsi itu memang kita tolak, bangsa Indonesia tolak, atau akhirnya kita harus legowo, rela begitu untuk mengatakan bahwa ya ini bagian dari budaya, sudahlah kita tidak usah lawan. Bagaimana Bu Indra? Itu Presiden Prabowo sendiri sudah mengatakan korupsi itu seperti kanker. Kanker, kita tahu penyakit kanker, sulit dinyatakan sembuh, tumbuh lagi, menyelinap di mana-mana, di kemo, di radiasi itu tetap sulit. Nah, sekarang kita korupsi ini memang bukan ini ya, suatu sistem, Bung Leo, jadi harus ada reformasi besar-besaran ini. Karena selama ini persoalannya itu lemahnya penegakan hukum. Jadi hukum yang satu bisa meniadakan hukum yang lain. Itulah seperti kanker itu. Kita tunggu bagaimana Prabowo ini akan melakukan suatu tindakan yang bisa betul-betul memberantas kanker ini. Nah, karena selama ini aturan penanganan korupsi lengkap, aparat penegak hukumnya banyak, beragam. Nah, tapi itu sulitnya. Sekarang kita tunggu. Memang itu hanya satu-satunya reformasi besar-besaran untuk memberantas sel-sel kanker yang sudah menjelma ini. Bu Indra, kalau kita mengikuti apa yang dikatakan Pak Prabowo, Presiden Prabowo, bahwa
korupsi itu kanker. Tadi Ibu sudah katakan kanker itu bisa diradiasi, bisa di kemo. Kemo itu kan biasanya adalah tindakan yang paling mematikan sel kanker yang juga tidak jarang bisa mematikan pasien. Kita punya semacam kemo untuk korupsi, Bu, hukuman mati, yang itu tidak perlu mengubah undang-undang atau mengadakan undang-undang apapun. Bu Indra setuju tidak, Bu, bahwa memang kita harus beri contoh ada koruptor yang dihukum mati. Bagaimana, Bu Indra? Wah, itu juga dihukum mati itu kan ada undang-undang yang hukum mati itu juga dilaksanakan setelah 20 tahun kalau nggak salah ya. Ya, ada pemberat-pemberatnya lah, Bu. Nah, iya, itu di Indonesia ini bisa terjadi untuk menghilangkan, iya. Lah buktinya yang Bu Indra berarti setuju kalau ada hukuman mati diberlakukan, Bu, untuk koruptor? Nah, ini pertanyaan yang mesti dijawab hati-hati, Bu Leo. Bu, gampang, Bu, setuju atau tidak itu aja dulu, Bu, supaya kemudian kita sama-sama bisa mengatakan kita tetap harus melawan korupsi, atau ya sudah kita terima saja, kita berdamai dengan korupsi. Begitu loh, Bu Indra. Setuju atau tidak, Bu Indra? Ya, kalau itu untuk memang satu-satunya jalan untuk melawan korupsi, saya setuju. Karena kemampuan saya berpikir juga terbatas ya, Bung Leo. Tapi kalau memang itu satu-satunya jalan, setuju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra dari Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Bu Indra ada pemirsa Metro TV di Solo atau Surakarta, Jawa Tengah. Ada Pak Adi. Pak Adi, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Adi. Bagaimana, Pak, pendapat Anda, Pak? Ini kita masih mau melawan korupsi atau sebenarnya kita hanya ngomong-ngomong aja nih? Silakan, Pak Adi, pendapat Anda. Ya, hanya jadi omon-omon ya, Pak, selama ini ya, Pak, 10 tahun ya, Pak, ya, gitu ya. Bagaimana, Pak? Silakan. Jadi, gini, Pak. Yang pertama, kuncinya KPK ini diposisikan yang benar dulu. Selama KPK posisinya tidak benar, sampai kiamat pun nggak bakal terjadi itu, Pak. Untuk pemberantasan korupsi gitu. Nah, posisi yang benar di mana? KPK harus menjadi lembaga yang paling tinggi dari lembaga apapun, dari institusi apapun, di bawah Presiden. Harus itu, bukan kepolisian, bukan lembaga yang lain atau apa yang di bawah Presiden, tapi KPK. Karena kalau nggak gitu, KPK mau kemana-mana susah. Dia akan susah, akan merasa dia lemah. Apalagi di era 10 tahun kemarin itu, KPK sangat-sangat lemah sekali. Dia seperti lembaga cacingan, maaf saya katakan gitu loh. Itu. Jadi harus ditaruh di bawah Presiden. Itu yang pertama kuncinya. Lembaga yang lain turunkan di bawah KPK semua. Jadi KPK bisa nabrak apapun, meskipun ada lembaga lain yang juga menangani korupsi, seperti polisi menangani korupsi, kejaksaan menangani korupsi juga. Tapi kewenangan kepolisian dan kejaksaan harus dan wajib kalah dengan KPK. Harus. Kalau enggak, KPK nggak akan bisa nabrak mereka. Harus itu. Dan harus di bawah Presiden, langsung di Pak Prabowo. Itu yang pertama kuncinya. Kunci yang kedua adalah perekrutan KPK nih, perekrutan anggota KPK. Ini harus benar orang-orang independen pilihan Presiden. Bukan misalnya, maaf nih, dari institusi apa? Saya sebut saja, dari institusi kepolisian masuk KPK, dari institusi kejaksaan masuk KPK. Nanti akan ada benturan kepentingan, dan contoh lagi misalnya kenal, wah itu teman saya, itu sahabat saya, itu satu rating, itu apa segala macam. Ini akan ada rasa pekewo kalau orang Jawa bilang. KPK harus berisi orang-orang yang independen, bukan pensiunan institusi apapun, bukan dia dari institusi apapun yang kemudian dinonaktifkan pindah ke situ. Tidak, harus independen. Indonesia ini kaya orang-orang pintar, kaya orang-orang baik, tetapi mereka belum tersentuh oleh pemerintahan. Gitu. Entah belum tersentuh atau memang tidak disentuh ini. Jadi kuncinya itu aja, Pak. Kesimpulannya yang pertama, letakkan KPK sebagai lembaga yang tertinggi atau institusi tertinggi kalau perlu di bawah Presiden langsung. Yang pertama, yang kedua, waspadai perekrutan KPK. Itu harus orang-orang yang independen. Itu kalau Indonesia lebih baik. Dan saya Pak Prabowo bisa.
Kira-kira gitu Baik. Pak Leo. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi di Solo, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Adi ada pemirsa Metro TV di Sidoarjo, Jawa Timur. Ada Pak Munir. Pak Munir, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi Pak Munir. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Kita masih mau melawan korupsi atau tidak menurut Anda? Silakan Pak Munir. Oh, wajib Pak, koruptor dipateni itu wajib. Dipateni itu maksudnya dihukum mati ya Pak ya? Dihukum mati, Pak. Saya ini penggiat korupsi tergabung dalam GMBK. Setuju, Pak. Setuju ya? Setuju. Tapi kan masalahnya banyak Pak Munir yang mengatakan kalau hukuman mati itu melanggar hak asasi manusia, termasuk koruptor itu pun walaupun dia sudah terbukti korupsi, nyata-nyata terbukti dan berat, dia kan manusia juga. Hak hidupnya itu bukan dimiliki oleh manusia, tapi Tuhan. Bagaimana tuh Pak Munir? Sudah Pak, nggak usah banyak cincong tentang hal itu. Tidak banyak alasan tentang hal itu Pak. Ya kan? Oke. Selama ini yang menghambat hukuman mati ya ngomong-ngomong seperti itu Pak. Karena apa? Koruptor itu tidak merampas haknya rakyat Indonesia Pak. Nah Indonesia Pak. Dia sudah tidak punya hak hidup lagi Pak. Sudah tidak punya ya. Dengan demikian, mereka itu dimatikan. Nanti kan berkurang. Koruptornya kan berkurang. Dari 100 menjadi 90 menjadi terus-terusan berkurang, Pak. Terus hartanya dirampas untuk negara, Pak. Kemudian hakim-hakim yang memvonis para koruptor itu ringan, Pak. Hakimnya juga digantung di Monas, Pak. Gitu loh. Saya yakin, saya tadi sependapat dengan pendapat Bapak itu. Bahwa sekarang ini koruptor itu juga tidak takut lagi. Karena apa? Nah, sampean tadi menyatakan hitungan jelas. Saya korupsi berapa miliar, nanti saya dihukum 2 tahun. Sudah berhitung ya. Baik. Uang saya masih banyak. Jadi harus ada aturan jelas. Baik. Untuk aturan jelas itu gini, Pak. Baik. Korupsi 5 miliar. Ya. Aturan yang seperti apa nanti akan kita bicarakan. Terima kasih Pak Munir di Sidoarjo, Jawa Timur untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Para pemirsa sudah geram sebetulnya Mas Jaga, tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi pagi ini. Mas Jaka, tadi Bu Indra dan Pak Munir setuju kalau salah satu caranya adalah menghukum mati koruptor. Pak Adi tadi mengatakan KPK harus diperkuat lagi. Bagaimana Mas? Iya, kalau soal hukuman mati ini kan sebenarnya kan menunjukkan bahwa ya masyarakat itu sudah betul-betul geram. Geram kenapa? Geram karena ya tidak ada takut-takutnya koruptor itu. Geram kenapa? Karena ya apa yang dilakukan negara itu ya tidak efektif lah, masih terlalu lemah lah. Bahkan kalau kita lihat beberapa hasil survei sebelumnya, itu mayoritas publik itu setuju hukuman mati kepada koruptor. Survei yang dilakukan Kemenkumham kalau tidak salah tahun 2022 itu lebih 80% hukuman mati. Setuju untuk koruptor? Setuju. Untuk koruptor dan untuk beberapa tindak pidana berat lain, kecuali kalau tidak salah itu untuk teroris, itu masih kurang setuju. Dan ini menunjukkan bahwa ya negara itu harus mengubah mindsetnya, mengubah political will-nya, bahwa korupsi itu betul-betul sudah menjadi musuh yang luar biasa dan dia harus ditangani secara luar biasa. Tidak seperti sekarang yang masih biasa-biasa saja, bahkan dengan upaya yang justru melemahkan diri seperti tadi dikatakan oleh beberapa penelpon. Ketika KPK justru dilemahkan, ketika KPK yang mestinya harus dikuatkan justru digergaji. Jadi ada semaram paradoksal kenapa korupsi kita itu masih berkembang luar biasa. Di satu sisi
apa yang dilakukan para koruptor dan calon koruptor itu tidak ada takut-takut lagi, tetapi di sisi yang lain negara dan para penyelenggara negara itu memandangnya sepertinya masih biasa saja. Tadi seperti Pak Adil kalau tidak salah yang di Solo, itu kan dia ingin katanya KPK itu di bawah presiden. Itu kan menunjukkan bahwa aspirasi salah satu aspirasi yang ya semesti KPK itu betul-betul kuat, tetapi kok kami ya kurang sepakat kalau di bawah presiden, karena takutnya malah KPK itu dimanfaatkan oleh presiden untuk kepentingan mereka. Ya, harus independen, benar-benar independen. Ya kalau presidennya bagus, kalau presidennya tidak bagus, itu kan justru menjadi senjata presiden untuk menekan lawan-lawan politiknya. Diselewengkan, begitu bisa diselewengkan kalau di periode 10 tahun terakhir kan ada banyak sekali isu-isu seperti itu kan. KPK dijadikan alat pemukul lawan politik, tapi untuk merangkul teman-teman politik itu yang kita khawatir. Kalau mau KPK itu harus betul-betul independen, tapi punya kekuatan yang sangat kuat. Tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun, dan yang paling penting adalah diisi oleh orang-orang yang tadi Pak Adi katakan, diisi oleh orang-orang yang betul-betul sekelas setengah dewa lah. Tidak punya kepentingan duniawi yang akan menggerogoti integritas mereka. Oke, kita harap apa yang kita bicarakan di sini, Mas Jaka, tentunya juga menyumbang pemikiran dan tindakan supaya kemudian anti korupsi ini tidak terus tergembosi, supaya kita tidak harus mengatakan bahwa korupsi adalah budaya Indonesia. Mas Jaka, terima kasih sudah hadir tempat ini. Sama-sama. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa, agaknya tidak mudah bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan pernyataan tegasnya untuk tidak menoleransi korupsi. Kita semua perlu mengingatkan bahwa bersih-bersih dari akar korupsi hanya akan efektif lewat pimpinan bersih dan tidak tebang pilih. Ya, komitmen itulah yang harus dijalankan untuk membebaskan Indonesia dari penyakit korupsi. Saya Leonard Samusi, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.